Halo semua, perkenalkan nama saya Queen Bunok dari Penabur Junior College Kelapa Gading. Tujuan dari video hari ini adalah untuk memberikan ringkasan cerpen dari buku Mata yang Enak Dipandang. Nah, sekarang aku akan memberikan sinopsis tentang naskah yang saya pilih dari buku tersebut yang berjudul Mata yang Enak Dipandang. Dia adalah di bab yang paling pertama. Jadi cerita ini dimulai dengan seorang pengemis bernama Mirta. Dia dikenal sebagai orang yang tidak bisa melihat ataupun buta di naskah tersebut. Selain dia, ada juga tokoh yang bernama Tarsa. Dia adalah sebagai pendampingnya yang juga mengikuti mengemis dengan Mirta di jalanan. Pada suatu hari, Mirta ditinggal oleh si Tarsa untuk berdiri di seberang jalan depan stasiun di bawah matahari yang panasnya terik dan ada banyak kunang-kunang yang berkerumun badannya. Setelah itu, Mirta berjalan untuk mencari si Tarsa, tetapi dia tidak ingin mengeluarkan suaranya. Nah, namun sepeda menindisnya saat dia ingin jalan seberang. Selalu kalau dia ingin cari Tarsa ada suatu masalah. Nah, saat dia akhirnya menemukan si Tarsa, Mirta kecapean dan pergi dengan si Tarsa ke warung untuk membeli minum. Tapi Mirta hanya minum gelas-gelas air, melainkan si Tarsa yang mendapatkan es limun. Setelah itu mereka pergi berteduh di bawah pohon kerai di bawah stasiun. Jauh dari panas matahari, namun biarpun Mirta sudah minum banyak gelas air, ia tersebut banyak keringat. Jadi badan dan mulutnya mulai pucat. Bahkan dia sampai pingsan. Tarsa menyadari bahwa Mirta kelihatan sakit. Dirinya mulai ragu. Tarsa pun mencoba membangunnya agar bisa mengemis kepada penumpang-penumpang kereta yang akan datang. Tapi Mirta kelihatan terlalu lemah untuk mengemis. Nah, dari situ si Tarsa merasa jengkel akan karena yang dikiranya kemalasannya si Mirta. Akibat dari situ berdua tokoh bertengkar. Bertengkar yang sangat keras dan kasar. Biarpun Tarsa itu seharusnya yang salah, dia menyadarkan bahwa cara dia menjaga si Mirta itu tidak baik. Dan tanpa Mirta, si Tarsa pasti tidak bisa hidup dengan sendiri. Mirta yang bersakit-sakit mulai menjelaskan ke Tarsa untuk bisa mengemis dengan sendiri. Jadi, Mirta mulai menjelaskan Tarsa untuk mengenal sifat orang dari matanya mereka, untuk mengetahui apabila mereka itu murah hati atau tidak, karena mata itu sebagai jendela untuk emosi orang. Nah, dengan itu Tarsa yang sedang memeluk badan Mirta setelah bertengkar akhirnya mulai mendengar dan mengikuti omongannya saat kereta datang. Mirta badannya bertambah sakit dan panas. Tarsa jadi merasa takut karena dia itu emang peduli dan sayang sama Mirta. Dia sangat bergantung kepada Mirta karena Mirta itu yang sering mengemis dan menjaga mereka juga. Nah, pas waktu sudah berlalu, akhirnya badannya Mirta tidak ada geraknya lagi. Tidak ada suatu pun suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya terdiam dan dingin di tangan Tarsa yang sedang memeluknya saat kereta akhirnya datang ke stasiun. Nah, dari naskah tersebut, dia ada relevansi untuk kehidupan nyata kita, seperti kemiskinan. Nah, masalah kemiskinan itu tentu masih terjadi di kehidupan nyata apabila kepada anak-anak muda seperti di naskah tersebut. Contohnya ada di kutipan, percuma mengemis di kereta utama. Aku sudah berpengalaman. Tunggu saja kereta yang kelas 3. Dari situlah isu kemiskinan.
Dari kalimat aku sudah berpengalaman, berarti dia itu sudah terbiasa mengemis untuk hidupnya, hanya untuk bisa mendapatkan makan dan minum, mengakibatkan tidak adanya pekerjaan atau pendidikan yang benar untuk bisa lebih maju dalam hidupnya. Nah, biasanya penghasilan yang mereka dapat dari mengemis itu sama ataupun kurang dari biasanya yang mereka dapat. Ini akan karena penghasilan mereka itu tidak bakalan konsisten. Sebuah artikel dari Green Network menyatakan bahwa sampai sekarang kemiskinan untuk anak muda itu 11,8% jauh lebih besar jika mempertimbangkan dengan kelas menengah. Karena itu mereka kehilangan kesempatan untuk bisa berpendidikan dan memiliki sesuatu yang penting saat sudah dewasa seperti sebuah ijazah ataupun pekerjaan untuk penghasilan yang lebih konsisten dan yang lebih aman. Nah, dari penulisan tersebut, saya berharap bahwa banyak orang pasti lebih sadar tentang isu yang banyak dialami anak muda tersebut, apalagi yang di Indonesia. Nah, untuk naskah tersebut, itu bagus dan harus dibaca, tetapi pasti ada kurangnya. Bagusnya dari penulisan ini adalah pembawaan emosi dan pikiran tokoh dalam kata-kata itu sangat jelas. Saya pun merasakannya. Seperti dari kutipan, tadi pagi, Tarsa sengaja membimbing Mirta sedemikian rupa sehingga kaki Mirta menginjak tai anjing. Mirta boleh mendesis dan mengumpat sengit. Nah, dari kalimat tersebut, saya pasti juga merasa yang sama jika menginjak kotoran hewan. Penulis memang bisa mencocokkan suasana dengan emosi. Dan dari situ pembaca bisa juga merasakan suasananya atau emosi yang tokoh tersebut sedang merasakan. Nah, namun di dalam penulisan tersebut emang cukup banyak menggunakan kata yang kasar ataupun kata yang tidak baku. Contohnya dari kutipan, tai kucing, orang picak bisa melihat mata orang lain. Nah, kata tai kucing dan picak adalah kata yang dianggap tidak sopan, biarpun hanyalah dipakai untuk mendalami suasana. Soalnya kalau kata picak itu seperti tidak baku. Nah, kata-kata kasar juga bisa diajarkan kepada anak-anak muda, dan itu adalah hal yang biasanya dikhawatirkan masyarakat jika naskah itu tidak memberikan sebuah limitasi untuk usia. Nah, dari kesimpulanku merupakan bahwa naskah Mata yang Enak Dipandang berpesan tentang banyak hal, tapi kemiskinan adalah pelajaran yang paling realita yang harus diberikan. Tulisan ini bisa membuka mata orang dengan banyak tentang isu ini. Selain itu, naskah tersebut berhasil membawakan suasana dan emosi kepada pembaca, seperti saya sendiri. Tapi saya juga sarankan untuk menghindari kata kasar untuk si penulis. Nah, dengan demikian kritik dan kesimpulan saya tentang cerpen tersebut. Terima kasih untuk sudah menonton.